Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ada komen seperti ini komennya sobat-sobat. Sobat-sobat bisa membaca di screenshot yang saya tampilkan, sobat-sobat. Ya, sebenarnya sang komentator yang memberikan komen tersebut ini sudah hampir setiap saya mengupload konten saya dia memberikan komen. Tetapi selama itu saya enggan menanggapi komen dia, sobat-sobat. Akan tetapi sobat-sobat, kali ini saya tergelitik, saya tergoda untuk menanggapi, merespon komennya. Jadi di komen tersebut, sobat-sobat, intinya dia mempermasalahkan masalah bid'ah, amalan bid'ah yang katanya Nabi tidak menyebutkan contohnya. Dan bahkan dia meminta contoh dari bid'ah, dari amalan bid'ah, sobat-sobat. Ini kan menggelikan, sobat-sobat ya. Lucu. Ya, amalan bid'ah itu amalan yang menyelisihi sunnah Rasulullah. Ya. Nah, dan ini peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah sangat mewanti-wanti amalan bid'ah ini. Sehingga beliau selalu mengingatkan ketika beliau menjadi khotib Jumat. Kullu bid'atin dolala wa kullu dolala binar. Setiap yang baru, amalan ibadah yang baru sesat, dan setiap yang sesat di neraka, sobat-sobat. Nah, dan mana mungkin Rasulullah akan memberikan contohnya, ya, apalagi menyebutkan apa saja amalan bid'ah itu. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah bid'ah itu belum muncul. Bagaimana menyebutkannya? Bagaimana memberi contohnya? Kalau Rasulullah mencontohkan ini amalan bid'ah, ya berarti kalau sudah dicontohkan oleh Rasulullah bukan lagi bid'ah, itu menjadi sunnah. Tetapi Rasulullah tahu nanti sepeninggalnya beliau akan bermunculan perpecahan, akan bermunculan perilaku-perilaku bid'ah. Maka beliau mengingatkan, genggamlah sunnahku, gigitlah dengan gigi gerahammu, sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Artinya sunnah Rasulullah dan sunnah sahabat yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Jadi sobat-sobat, sangat lucu kan kalau mereka atau sang komentator ini meminta contoh, meminta disebutkan, karena pada zaman Rasulullah, zaman para sahabat, amalan bid'ah itu belum muncul, sobat-sobat. Nah, tetapi bakalan muncul. Nah, maka Rasulullah memberikan pagarnya, mengingatkan. Nah, itulah dalilnya. Barang siapa mengamalkan suatu amal
dan bukan berasal dari kami, maka dia tertolak. Ini dalilnya. Ya, dia mengatakan kan tidak ada dalilnya. Ini dalilnya. Ya, artinya kalau kita melakukan amalan, amal ibadah, sementara tidak ada dari sunnah Nabi, asar para sahabat, khususnya hulafa urusidin, nah itu amalan bid'ah. Ya, mau contoh? Nah, saya beri contohnya. Ya, misalnya tahlilan, itu amalan bid'ah. Mengirim pahala, itu amalan bid'ah. Mengirim bacaan dan Al-Fatihah, itu amalan bid'ah. Kenapa itu bid'ah? Karena Rasulullah tidak mensunahkan, tidak pernah melakukannya. Begitu juga para sahabat. Nah, itu contohnya kalau mau contoh. Dan ketika Nabi menyampaikan masalah bid'ah ini, memang Nabi tidak memberikan contoh. Ya, karena pada zaman Nabi perilaku bid'ah ini belum muncul. Tetapi pasti akan muncul. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang diingatkan Rasulullah, sekarang kan di zaman kita itu terjadi. Bid'ah ini lebih berbahaya daripada perbuatan maksiat. Karena kalau pelaku maksiat, mereka tahu yang dilakukan itu salah, perbuatan dosa. Suatu saat mereka bisa saja bertobat. Tetapi pelaku bid'ah merasa apa yang dilakukannya adalah baik. Bahkan mereka menyangka itu berpahala. Tetapi sebenarnya itu adalah perbuatan sesat. Maka Nabi mewanti-wanti. Kenapa Nabi mewanti-wanti? Karena perbuatan bid'ah ini dalam pandangan dan pemikiran manusia hal-hal yang baik. Ya, tahlilan itu hal yang baik. Ya, membaca Al-Fatihah kan hal yang baik. Tetapi masalahnya ketika dikirimkan itu menjadi bid'ah. Membaca tahlil itu disunahkan ketika orang akan meninggal. Bahkan kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menuntun orang yang akan meninggal. Tetapi ketika dibacakan, orang itu sudah meninggal, sudah dikuburkan, disinilah bermasalahnya. Disinilah amalan tersebut menjadi bid'ah, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, itu saja yang saya sampaikan. Semoga sang komentator paham. Nasrum minallahi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.